Memperhatikan. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan. Nah, titik potong. Nah, titik potong ini menarik ya. Ini bukan potong bebek angsa-angsa di kuali ya. Mama minta dansa 4 kali, bukan ya. Ini adalah titik potong, Ustadz berikan ilustrasinya ya, ilustrasinya. Nah, titik potong ini teman-teman sekalian, kita punya, misalkan di sini Ustadz kasih biar kalian terbayang. Kebanyakan anak memang harus kecerdasan visual atau melihat. Jadi melihat apa yang mau dipahami. Nah, seperti itu. Jadi Ustadz berikan. Jadi contoh parabola yang memotong sumbu Y. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Memotong itu seperti ini, teman-teman. Nah, kan ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Makanya di sini. Nah, seperti ini. Ada perpotongan di sini. Sampai sini clear? Potong bebek angsanya? Angsa di Bali? Oke. Oke. Siapa yang tahu lagu itu? Tahu semua? Tahu. Tahu. Mama minta apa, Mama? Mama minta apa? Mama minta piala dari kalian ya, biar mereka bangga. Tapi bukan piala yang jadi tujuan utamanya. Ada alasan penting Ustadz berikan waktu sampai kalian. Beberapa kali Ustadz dapat info terkait dengan Olimpiade dan kemarin dapat info juga provinsinya Ustadz dapat medali paling banyak. Di bawahnya ada, saya ingat Ustadz ada DKI, disusul Jawa Barat terkait dengan lomba Olimpiade yang paling bergengsi senasional, yaitu yang namanya sekarang KSN, Kompetisi Sains Nasional. Kalau dulu zamannya saya masih ikut adalah OSN, Olimpiade Sains Nasional, itu paling bergengsi. Kenapa paling bergengsi? Semuanya boleh ikut, nggak peduli dia swasta negeri, dan diberikan akses. Kenapa kita belum ikut? Karena Ustadz pikir belum kita siap. Makanya Ustadz belum ikutkan. Kemarin Ustadz sudah diundang sebenarnya. Di situ juga nggak peduli dia sekolah pondok atau enggak, negeri apa enggak, bebas. Artinya memang disitulah bergengsinya. Semuanya boleh ikut. Dan ketika sudah masuk semifinal dan final itu ada banyak fasilitas seperti tidur di hotel, terus dapat tas, sepatu, dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah di situ dapat medali, bisa jalan-jalan, dan akan dibimbing untuk ikut Olimpiade yang internasional. Olimpiade matematika yang paling tertinggi tertua adalah AIMO, International Mathematics Olympiad. Bahkan itu 3 hari, soalnya cuma 3 disuruh mikir 3 hari, gitu ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah dari kesemua itu sebenarnya ada salah satu poin yang penting sebenarnya teman-teman sekalian. Selalu dikuasai oleh teman-teman kita non-muslim dari segi juara. Dan memang kenyataannya seperti itu. Dan Ustadz bisa sampaikan, karena Ustadz dalam kapasitas pernah mengalami dan pernah langsung ke sekolahnya sendiri yang selalu dapat juara. Setiap hari, ya, setiap hari mereka selalu berlatih soal. Setiap hari. Di jam ke-0. Ketika teman-teman yang lainnya itu belum masuk sekolah, mereka sudah masuk sekolah dan berlatih soal setiap hari. Apa poin pentingnya? Poin pentingnya adalah seperti yang selalu terngiang-ngiang dalam telinga kita dan mungkin disebutkan oleh beberapa motivator yang pernah kita temui, hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha kita. Jadi kalau teman-teman misalkan mendapati 1-2 anak nggak terlalu belajar sih, tapi juara kelas, nggak terlalu belajar sih, tetapi dia juara Olimpiade, itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kalau Ustaz Tio memahami dan menghargai, appreciate, yang berjuang untuk mendapatkan hasil itu. Jadi ketika Ustaz Tio dulu dapat piala dan dapat apapun, Ustadz nggak mau dibilang pintar atau cerdas. Ustadz mau dibilang itu karena usaha, bukan untuk takabur, tapi ingin memberikan pesan. Ya kalau kamu ingin juara, yang harus belajar lebih dari yang lainnya. Kalau mau juara paralel di sekolah, yang harus lebih belajar dari yang lainnya. Gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Tidak hanya punya bakat, tetapi Ustadz sangat mengapresiasi yang punya minat. Jadi teman-teman di sini harus
meningkatkan minatnya dan juga motivasinya. Dari dalam diri, dari luar diri, cari alasan kenapa kalian mau jadi seorang juara. Juara itu bukan karena kita pantas, tapi karena juara itu karena kita memang tepat untuk itu. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Kita berusaha di sini, Tuhan yang menentukan kalian juara atau tidak, tapi Ustadz punya optimisme, kalian akan jadi juara. Jikapun tidak juara, bagi Ustadz, ketika kalian sudah bersungguh-sungguh, kalian sudah menjadi juara bagi Ustadz. Kita lanjutkan terkait dengan potong-potong bebek angsa tadi ya, yang mamah-mamah minta dikuali dan sebagainya. Iya, Lisa senyum-senyum mungkin selalu potong bebek angsa di rumah ya. Oke, kita lanjutkan. Terkait dengan titik potong dengan sumbu X teman-teman, simpelnya kan gini nih. Tadi kan Ustaz sudah ilustrasikan terhadap sumbu X, maka menyebabkan di sumbu Y-nya itu 0 gitu ya. Ustaz lihatkan lagi yang tadi ilustrasinya. Mana tadi ilustrasinya? Nggak ada di sini, nggak ada di sini, ada di sini. Oke, sip. Ini kan memotong sumbu X teman-teman sekalian. Ustaz spotlight dulu. Nah, seperti ini ya. Ini memotong sumbu X. Y-nya 0. Nah, gitu. Itu logikanya. Konsekuensi dari memotong sumbu X, Y-nya 0. Sampai sini clear? Clear, Ustaz. Oke, sip. Setelah itu kita kembali ke pembahasan. Nah, di sini ketika titik potongnya sudah menyebabkan Y-nya sama dengan 0, simpel kok. Persamaannya difaktorkan kayak Lukna tadi. Yang awalnya X kuadrat tambah 6X plus 5 difaktorkan. Jadi kamu berpikir, Ustaz kasih trik kelas 7 sama kelas 8, berpikirnya seperti ini. Nah, kita punya persamaan fungsi kuadrat nih. Ya. Nah, habis itu kamu pikirkan di tengah-tengah itu 6, di paling belakang 5. Kamu mikir aja dua angka yang kalau ditambahkan itu 6, yang kalau dikalikan itu 5. Itu triknya. Sekali lagi Ustaz ulangi, triknya adalah perhatikan tengah sama belakangnya. Ya, yang ada X-nya itu tengah, yang belakangnya itu adalah angka saja. Dua angka yang kalau dijumlah itu 6, kalau dikali 5. Kenapa 5 sama dengan 1? Karena pas 5 ditambah 1, 6. 5 kali 1, 5. Kalau kamu berpikir 2 sama 3, salah, karena 2 ditambah 3, 5. Nah, sesimpel itu. Ketika sudah dimisalkan 0, maka dicarilah X-nya. X plus 5 sama dengan 0, maka sehingga X-nya yang plus 5 nih pindah ke kanan jadi negatif 5, yang X yang menjadi negatif 1. Terus Y-nya gimana, Ustaz? Kan simpel. Y-nya kan memotong berarti kan langsung 0. Berarti pasangannya negatif 5, 0, negatif 1, 0. Dari mana, Ustaz, 0, 0? Sekali lagi, ketika memotong sumbu X menyebabkan Y-nya sama dengan 0, maka jawabannya adalah negatif 5,0 dan negatif 1,0. Sesimpel itu. Sampai sini clear? Clear, Ustaz. Oke, sip. Tidak usah tambahkan terlalu banyak. Kenapa? Karena di sini juga keterangannya cuma fungsi saja.